dari nol lagi gitu loh. Saya nggak mau pakai saya punya fasilitas di rumah ya, benar-benar saya berangkat dari awal ya menggunakan busway ya, kemudian saya ketemu dengan orang, bahkan saya tidak pernah Halo berbicara yang semua, selamat datang di episode perdana podcast Aspepindo. Saya Mega dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi nggak kaleng-kaleng. Karena topik kita PBK itu serius tapi seru. Antara realita, resiko, dan peluang. Nah, buat kalian yang masih bingung, PBK itu bukan singkatan pecinta bakso kuah loh ya. Tapi perdagangan berjangka komoditi. Yep, ini dunia investasi yang super dinamis, bisa bikin kamu bilang, wow, ini keren. Tapi juga, aduh, deg-degan. Nah, di episode ini kita bakal bongkar abis. Kenapa PBK sering disalahpahami? Emangnya siapa sih yang cocok masuk dunia ini? Apa sih resiko dan peluang nyatanya? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita bisa melek PBK, bukan malah kejebak janji cuan doang. Nah, sudah hadir nih bersama kita narasumber yang super keren. ya. Ada Pak Ibrahim dan ada Pak Rudi. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, Mbak Mega, gimana nih? Wah, luar biasa ini hari ini, cerah cuacanya ya, dan enak banget, suasananya juga dingin. Itu Iya ya, Mega. ruangannya cukup ini Iya, ya, cukup 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 dingin nyaman gitu dan ya. dinginnya, Mas. Gimana Pak Rudi kabarnya Pak Rudi? Baik, wah, Sehat ya luar Pak? biasa sehat. Nah, kan tadi di depan kan kita mau coba obrolin tentang PBK nih Pak. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada generasi muda ya dan masyarakat pada umumnya lah. Nah, gimana Pak Ibrahim terutama nih menyikapi eh, apa namanya industri PPK, terutama punya pengalaman seru tentunya. Oh iya, iya Mega, ini cukup luar biasa. Saya sendiri kan awalnya bukan seorang bekerja di PBK ya, di perdagangan berjangka. Saya awalnya ini seorang developer. Saya seorang Hmm, developer, ya kontraktor, ya di situ saya banyak sekali proyek-proyek yang saya bangun, ya baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Bahkan pasar Pasar Jaya, yaitu salah satu saya pegang. Nah, saya mempunyai pengalaman ya pada saat saya jaya saat itu, kemudian ada seorang marketing data menemui saya, ya kemudian menawarkan produk valuta asing, hmm. dan bagaimana seorang marketing bisa meyakinkan ya terhadap saya sebagai calon nasabah ya untuk berinvestasi di salah satu pialang, ya pialangnya saya sebut X aja. Ya kemudian karena setiap pagi dikasih data ya, ditelepon ya, biasalah sayang Diteror ya Pak? sayang. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketemuan ini dengan marketingnya. Ya marketingnya saya lihat kan cantik ya. Ya istilahnya eh, saya sebagai seorang calon nasabah ya merasa bahwa wah kayaknya ini cocok bisnis ini. Dari pembahasan-pembahasan yang mereka utarakan itu cukup luar biasa. Tetapi saat itu ya marketing ini tidak pernah membahas tentang masalah risiko. Ya Hmm. hanya memberikan satu keuntungan. Nah, keuntungan pokoknya Pak setiap hari akan keuntungannya lebih dari bunga bank. Memang benar sebenarnya. Cuma saat itu karena saya sibuk ya, sibuk dengan pekerjaannya, kemudian saya percayakan ke marketing. Ya silakan Oh. marketing. Ya sama. Saya dulu kan belum ada registrasi online, jadi semua menggunakan buku. Ya kemudian saya juga dikonfirmasi oleh wakil pialang dan saya oke siap. Nah, karena saya itu belum siap, saya juga tidak tahu Demokon. Hanya saya serahkan semua ya ID passwordnya ke marketing. Nah, marketing yang melakukan transaksi. Apa yang terjadi setelah 2 minggu, uang saya 100 juta udah nggak ada. Ini yang cukup luar biasa. Saya sampai akhirnya berpikir begini, loh ini kok setelah 2 minggu kok marketing kok nggak nelpon saya gitu loh. Biasanya Hmm. aktif nelpon saya. Akhirnya saya carilah di kantornya ya di Pialang, dan saya tidak pernah menemui. Apalagi ketemu dengan manajernya pun juga mereka bilang katanya udah keluar gitu loh. Ayo disitulah saya bingung. Ini mau kemana? Tapi saya sudah ikhlas sebenarnya waktu itu, ya udahlah. Mungkin saya mendapatkannya begitu gampang ya di proyek ya uang ini, kemudian saya rugi. Tetapi yang saya pikirkan, kenapa saya nggak masuk saja Ya, ya Bapak di nggak dunia sendiri PBK ya. ini ya. Hmm. Nah dari situlah, karena
uang saya ini yang sudah habis dalam jangka 2 minggu ya, gapas sekali uang 100 juta kemudian hilang ya. Akhirnya di situ saya belajar. Saya belajar, belajar, dan belajar. Kenapa? Saya bilang, wah saya ini orang pinter ya, saya beasiswa terus, saya kumlot, kenapa saya nggak bisa? Oke lah, ayo, saya harus mencari nasabah juga. Tujuan saya awalnya adalah untuk apa? Agar uang yang 100 juta ini balik. Ya. Ya, cuma itu aja awalnya. Kemudian saya bermarketing, saya freelance ya 3 bulan, kemudian saya dapat nasabah, kemudian saya dapat komisi 7 juta, sampai akhirnya apa? Akhirnya karena saya itu sudah terbiasa mendapatkan uang yang cukup besar di dunia marketing, akhirnya saya terus cari nasabah sampai saya dapat nasabah banyak. Dan akhirnya uang yang 100 juta itu balik lagi gitu loh. Nah, dari situ saya akhirnya apa? Berfokus bagaimana caranya saya sebagai analis. Ya, saya harus memberikan satu analisa, memberikan market review, ya saya belajar dari nol. Awalnya tertawain, tapi apa? Setelah saya itu berhasil ya, disitulah baru saya bisa memberikan satu testimoni ya terhadap teman-teman saya, teman-teman kontraktor yang sama-sama juga dulu masuknya sama, habisnya sama. Ya, 1 minggu, 2 minggu ya. Akhirnya apa? Bahwa bisnis ini menyenangkan sebenarnya. Cuma karena si marketing itu ingin cepat-cepat ingin mendapatkan nasabah, akhirnya mereka harus ngomongnya manis-manis terus. Sama lah seperti orang pacaran. Pada saat orang pacaran kan perempuan, apalagi perempuan targetnya kan manis, dia dibilangin kan. Tapi setelah nikah baru tahu kan, wah baru rame. Nah ini sama. Saya tidak pernah marah waktu itu ya. Saya tidak pernah marah pada saat saya ke kantor pialangnya, ya saya tidak bertemu dengan orangnya, kemudian dengan manajernya pun juga katanya orangnya sudah keluar, ya sudah. Saya nggak marah-marah, karena percuma. Kalau saya marah-marah, marah-marah ke siapa? Ya. Waktu itu saya tidak tahu harus lapor ke mana. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Alhamdulillah, saya masuk di Pialang, kemudian saya berhasil dari marketing freelance, ya sampai manajer marketing, sampai GM, akhirnya saya sebagai direksi. Nah ini ada satu pengalaman yang cukup luar biasa bagi saya, dan ini bagi saya adalah sebagai tonggak. Ya dulu kita harus ingat, sampai istri saya bilang apa? Mana mungkin di tahun 2026 pada saat terjadi ekonomi carut marut, siapa orang yang mau investasi di valuta asing? Saya jawab seperti itu. Tapi bagi saya itu adalah suatu tantangan. Tantangan terbesar bagi saya ya, harus saya berhasil. Misalnya dulu saya masih ingat subuh-subuh saya berangkat. Pulangnya ya itu malam juga, takut ketemu mertua. Saya tahu ketemu mertua. Kenapa? Saya bilang yang dulunya begitu mudah cari duit, kemudian saya kembali ke jadi marketing di Pialang, bagaimana susahnya. Ya, saya masih ingat karena saya mungkin pada saat saya ini wawancara ini banyak teman-teman saya di Pialang yang mendengarkan. Ya, mereka pasti tahu bagaimana susahnya saya ya, sampai makan nasi goreng pun juga harus bareng-bareng gitu kan. Sampai orang pun nggak tahu siapa saya. Karena memang saya itu mau dari nol lagi gitu loh. Saya nggak mau pakai saya punya fasilitas di rumah ya, benar-benar saya berangkat dari awal ya menggunakan busway ya, kemudian saya ketemu dengan orang, bahkan saya tidak pernah berbicara yang tinggi-tinggi, pokoknya sama-sama lah kita seorang marketing. Nah barulah setelah jadi direksi baru mereka baru tahu ya, saya terbuka sama mereka, akhirnya mereka juga jadi teman, jadi akrab. Dulunya ya kita seperti kucing sama tikus ya. Gitu Mega. Itu pengalaman saya yang cukup luar biasa ya sampai saat ini, dan ini selalu saya kasih testimoni terhadap marketing. Jadi kalau ingin jadi orang sukses itu nggak ada orang sudah kaya kemudian main di sini kemudian langsung sukses, nggak ada. Harus dari nol lagi. Sama seperti orang rumah tangga. Pada saat kita punya uang begitu banyak, pada saat kita rumah tangga itu biasanya dari nol lagi. Kita mengakar dari bawah sampai ke atas, Tuhan itu sudah mengatur. Jadi nggak ada orang saya punya duit banyak kemudian saya nikah kemudian saya tambah sukses. Mungkin di awalnya pasti akan jatuh dulu. Nah ini seperti orang di dunia PBK juga sama seperti itu. Jadi saya melihat juga ya para marketing ya, mereka bagaimana bersusah payah mencari calon nasabah ya, ada yang berhasil ada yang enggak, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Dari 10 orang ya marketing,
mungkin satu yang akan berhasil. Dari 100 orang marketing, mungkin hanya 10 yang berhasil, dan itu cukup luar biasa bagi saya. Itu mungkin Mbak Mega ya, saya punya punya cerita masa lalu ya sebelum saya di PBK. Pak, Ya, cukup menarik dan seru ya. Eh, berapa lama Pak Ibrahim dari tadi kehilangan duit 100 juta terus bisa recovery sampai pada posisi karir menjadi direksi? Perlu berapa tahun itu, Pak? iya. Saya itu direksi itu tahun 2011 ya, dari tahun 2005, 2006 saya masuk. Jadi 2005 itu saya masih di project waktu itu ya, karena kita banyak mengalami kerugian, kemudian saya berpindah haluan ya. Bahkan yang pertama menjadi target target saya ya untuk nasabah itu adalah teman-teman saya di kontraktor, direktur-direktur. Dari situlah saya masuk, kan dia bisa membantu ya. Ya sama, karena saya juga waktu itu belum menguasai ya, yang melakukan transaksi bukan saya, ada lagi orang lain, dan rugi-rugi, tapi disitulah saya mendapatkan komisi ada 7 juta gitu kan. Tetapi rupanya apa? Mungkin Tuhan kasihan sama saya ya. Jadi banyak nasabah-nasabah yang begitu mudah saya ketemu dengan calon nasabah, kemudian saya presentasi dan nasabah mau. Bahkan banyak nasabah yang datang ke kantor ya, kemudian mereka eh, investasi di pialang saya ya, kemudian saya mendapatkan keuntungan berupa komisi. Bahkan saya sampai punya nasabah itu 32. Hmm. 32 nasabah. Nah, karir itu baru muncul. Saya jadi freelance, kemudian jadi marketing, dikontrak, kemudian jadi manajer, jadi GM. 10 tahun Ya, ya, Pak? 10 tahun perjalanan enggak lah. Dari tahun 2006 ya sampai 2011. Hmm. 2011 itu baru saya menjadi direksi ya di Pialang Berjangka. Dari situlah saya baru tahu, oh ya, oh seperti ini. Rupanya ya enjoy juga, santai juga tuh kan. Nah, pada saat sudah menduduki satu jabatan ya direksi, disitulah pertanggungjawaban seorang direksi kan, fungsi dan tugas direksi itu kan sudah ada di Perba, di Bapepti ya, sehingga Pak berbeda dengan pada saat saya sebagai marketing ya. Kemudian pola pikir pun juga berubah ya, karena kalau pada saat kita menjadi direksi ini pun juga kita harus tahu juga tentang masalah dapur ya, masalah dapur dan settlement, ada yang lainnya. Dari situlah saya belajar belajar jangan sampai saya seperti seorang marketing, karena sekarang ini saya ini adalah seorang pimpinan perusahaan yang memang ya itu adalah untuk eh, nasabah, calon-calon nasabah melakukan transaksi di situ. Nah, ini yang bagi saya cukup ini ya, cukup sedikit tenang setelah menduduki satu jabatan direksi. Sebelumnya, waduh, target semua ya Pusing ya, kan, Pak ya? lagi target 10 apa 5 miliar ya, 7 miliar. Kalau besok bulan depannya tidak ada target lagi, wah habis deh, dimarahin ya kan. Nah, tapi saya memang punya prinsip, karena waktu itu saya trader. Ya, jadi saya trader. Hmm. Jadi kalau nggak ada nasabah masuk pun juga karena saya trader, jadi uang saya masih masih banyak cuannya ini. Ini luar biasa. Dan yang lebih utama lagi ya, saya mungkin seorang eh, direksi di soal marketing, bahwa di bisnis ini ya kita bisa ini merencanakan. Merencanakan saya ingin punya uang berapa. Ini yang paling Hmm. penting. Karena apa? Kalau saya waktu itu di kontraktor, ya saya sebagai pimpinan perusahaan, direktur, kemudian saya keluar, kemudian saya jadi kerja di satu perusahaan, saya tidak mungkin saya akan kembali naik seperti saya dulu sebagai kontraktor. Pasti akan cuma mendapatkan gaji dan ya udah diam aja. Nah, tapi saya waktu itu udah pokoknya kayaknya masa depan saya itu hanya di PBK. Hmm. Ya, karena apa? Di PBK, disitulah saya bisa mendapatkan keuntungan. Bayangkan, saya tidak memikirkan allowance saya berapa. Ya, ya, ya. Ya, dulu waktu jadi GM, gaji saya berapa, tidak. Tapi ya saya pikirkan komisi. Karena istri saya pun juga tidak pernah bicara masalah gaji kamu berapa. Ya, gaji kamu berapa segini, udah kamu ambil. Komisi saya pegang gitu kan. Nah, saya sampai mendapatkan satu komisi ya, komisi OR itu sampai 100 juta. Coba bayangkan, begitu besar. Akhirnya apa? Disitulah saya itu naik naik inilah, naik level.
Ya, yang awalnya ya saya tahu lah kalau di kontraktor developer itu kayak apa sih uang ya. Ya saya tahu apalagi proyek-proyek pemerintah kita untungnya besar ya. Tapi saya harus walaupun saya tidak di kontraktor, developer, tapi bagaimana caranya saya di saham itu mempunyai keuntungan sejajar. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sejajar dari situlah saya bisa banyak berbicara, kemudian jangan investasi, jangan di satu tempat, ya harus di beberapa satu keranjang itu harus di mana-mana ada. Jadi saya ikutin seperti Hmm. itu. Sehingga pada saat saya itu dipialang sebagai pimpinan perusahaan itu sedikit meredup, dari sisi lain saya ada pendapatan lain. Ya, ya, Sehingga apa? Saya mungkin ada 7 item investasi yang saya terapkan. Sehingga apa? Saya sedikit santai sekarang. Kenapa? Tiap bulan tinggal ngambilnya dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari sini. Semuanya saya kerjakan. Nah, itu yang saya lakukan. Karena apa? Saya tahu bahwa kalau hanya saya dipialang ya sebagai pimpinan perusahaan, mungkin akan terbatas pendapatannya. Sehingga dari situlah saya membuat satu strategi investasi agar apa? Agar uang saya berkembang. Itu Ya. Mbak Mega, itu yang saya lakukan. Ya, ya. Pak Ibrahim, seru banget. Nah, Seru sekarang Pak Rudi nih sebagai konten kreator nih, Pak Rudi. Pak Rudi, waktu dulu, nanti Pak Hiram kita lanjutkan lagi ya. Oke. Pak Rudi, dulu waktu ditawarin atau pertama kali dengar kata PBK sebagai konten kreator, apa sih Pak? Yang ada dalam benak Pak Rudi gitu. Dulu belum ada sama sekali, Bang. Belum ada Masih blank. kebayang sama sekali. Ya, Ah, belum ada blank lah sama sekali. Apa sih PBK itu sebenarnya? Nah, pas saya mulai masuk, wah udah ada sedikit lebih banyak lah. Banyaknya saya dengar eh, negatif lah soal hal tersebut. Itu salah satu menjadikan saya agak sedikit aware, sedikit hati-hati lah untuk apa sih ini bener nggak? Ini bener nggak? Bohong apa enggak? Bohong apa Judi itu nggak? Ya, bisa jadi. Ya, apa ini judi nggak? Nah, itu jadi satu pertanyaan besar di saya waktu sebelum saya mulai bergabung. Setelah saya udah mulai lama mendalami bisnis ini, wah ternyata ini memang kalau diikuti rules-nya, nah ini benar-benar safe sebenarnya. Tinggal bagaimana kita punya strategi seperti Pak Ibrahim bilang tadi. Saya merasa kalau misalnya ada beberapa teman saya juga nasabah berhasil kok di bisnis ini. Karena apa? Bukan karena jago. Ya. Ibarat mereka itu kalau mau nyetir Lamborghini, belajar dulu remnya di mana. Ya. Mereka nggak tahu nyetir, walaupun mobilnya bagus, apa yang terjadi? Tabrakan kan? Nah, itu salah satu tagline mereka itu. Apa kawan saya berhasil lagi. Itu yang buat saya mulai tertarik, mulai saya mendalami industri ini seperti apa sih. Ternyata sangat menarik. Terus kira-kira sekarang gini, di generasi Gen Z sekarang ya, itu kan banyak sekali juga konten kreator anak-anak muda yang mereka juga paham berbagai investasi ya, berbagai jenis portofolio investasi. Nah, Pak Rudi ngelihatnya apakah PBK ini, industri PBK ini juga sudah dilirik sama teman-teman di Gen Z, Pak? sepertinya belum terlalu ya. Sepertinya Oh. belum terlalu. Itu satu challenge kita untuk menguatkan hal itu. Kita lebih banyak untuk istilahnya sosialisasi atau kita berbaur dengan mereka karena mereka lebih banyak konotasinya lebih banyak mencari sesuatu yang kadang-kadang mereka belum yakin lah soal ini. Iya, iya. Nah, Pak Ibrahim, bagaimana strateginya nih? Pak Ibrahim ini kan udah cukup lama nih ya berkecimpung di industri PBK. Tadi dari kehilangan 100 juta, akhirnya bertekad bagaimana caranya supaya bisa duitnya balik lagi, bahkan mungkin berlipat kali ganda. Sampai akhirnya sekarang sudah menjadi direksi. Bagaimana Pak Ibrahim melihat kondisi PBK sekarang di tengah banyaknya penawaran investasi mungkin yang dari luar juga, kemudian generasi muda sekarang anak Gen Z juga sudah melek investasi. Bagaimana strateginya Pak Ibrahim untuk menggrab anak-anak muda ini, Pak? Ya, ini sebenarnya yang saya fokuskan di sini adalah promosi. Ya, banyak sekali pialang-pialang internasional yang tanda kutip adalah ilegal. Ini mereka itu begitu kuat dalam memberikan suatu promosi. Jadi hampir ya di media ya konten-konten ini mereka begitu kuat. Berbeda dengan pialang yang legal. Mungkin pialang yang legal ini sudah kebanyakan beban.
Ya, sama Mega. Mungkin sudah kebanyakan beban. Karena apa? Modal di sektornya gede, ya kan? Harus ada deposito berjangka, kemudian harus sewa gedung, harus bayar gaji karyawan, kemudian kita lihat juga harus bayar bulanan ya ke bursa, ke clearing, ke asosiasi, ya. Kemudian kalau ada penyegaran juga harus bayar lagi. Nah, ini sehingga apa? Sehingga pilang-pilang yang legal ini mereka itu sepertinya itu kehabisan peluru. Peluru ya. Iya, untuk melakukan promosi. Nah, berbeda dengan pialang-pialang ilegal, tanda kutip ya, ilegal. Jadi saya takutnya nanti, wah ini Brian paling takut nih. Ini paling benci banget sama pialang ilegal. Oh bukan. Pialang ilegal kenapa mereka promosinya besar-besaran? Karena pialang ilegal itu tidak pernah memikirkan modal setor. Bayangkan, modal setor pialang itu adalah 30 miliar. Yang diendapkan 25 miliar. Ya begitu besar. Belum ada deposito berjangka, belum kantor, belum karyawan, belum yang lainnya. Pialang ilegal itu tidak memikirkan itu. Sehingga apa? Pialang ilegal itu fokus itu adalah di promosi. Nah, dengan promosi yang cukup besar, sehingga apa? Masyarakat ya kaum Z ya, kemudian milenial, mereka lebih tertarik. Karena apa? Zaman sekarang itu zaman teknologi. Dari kampung sampai kota itu semua sudah punya HP. Nah, yang menguasai promosi itu adalah pialang-pialang ilegal. Nah, ini yang cukup luar biasa. Sehingga apa? Kita kalah. Nah, tinggal bagaimana ya otoritas di sini, ya baik Bapepti, OJK, ya Bank Indonesia, bagaimana cara menangani hal tersebut supaya apa? Supaya masyarakat di sini kaum milenial dan kaum Z ini jangan sampai mereka itu terbawa arus ya masuk ke pilang-pilang ilegal. Dan saya pernah ada salah satu orang teman-teman saya di kontraktor yang mengatakan bahwa saya mendapatkan tawaran dari pialang. Pialangnya apa? Nah, pialangnya ini saya lihatin di bawahnya tidak ada. Katanya mereka adalah punya di bawah OJK. Seperti apa perjanjiannya? Rupanya cuma pakai kertas dibikin. Pakai kertas kemudian perjanjian ya tanda tangan di situ bermaterai. Saya bilang bukan seperti itu bohong. Nah, tapi karena apa? Karena mereka sudah percaya mungkin setiap pagi, setiap siang, ya sore mereka terus komunikasi, akhirnya masuk juga emang benar. Setelah itu ya udah hilang. Saya sendiri walaupun saya itu sudah pakar, saya juga pernah ketipu juga. Ya kan, dibilang ilegal dengan cara apa? Silakan melakukan transaksi dengan demo. Tetapi pada saat untung bisa diambil, ya kan, uangnya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat harus menyetor dana minimal itu $100. Setelah saya setor ya karena waktu itu saya ada keuntungan 5.000 ya akhirnya saya tertarik, saya setor ya $100. Tetapi apa? Kita nggak bisa ngambil, malahan diblok gitu kan. Ininya diblokir nomornya. Artinya Pak, saya baru tahu saya seorang pakar aja bisa ketipu loh. Apalagi yang biasa-biasa saja, dan itu udah luar biasa. Pialang ilegal ya di Indonesia cukup banyak. Ya, cukup banyak. Sampai mungkin ya pemerintah pun juga kepolisian bingung. Ya, pialang legalnya juga banyak. Akhirnya apa? Pialang legal ini ada yang maju, ada yang enggak. Kenapa? Di sisi promosi itu yang sangat menentukan. Ya anggaplah kita lihatin pilang-pilang yang mendapatkan nilai A plus ya kayak triple A gitu kan. Pasti lotnya banyak. Pasti nasabahnya banyak. Cabangnya banyak. Kenapa? Nah, promosinya tinggi. Ya, saya pernah satu diskusi dengan salah satu pialang yang mungkin cukup bagus ya di Indonesia di bawah Bapepti, dan mereka bilang setiap tahun selalu BEP karena biaya promosi cukup tinggi gitu loh. Cukup tinggi. Akhirnya apa? Lama-lama udah dijual aja lah pialangnya. Ganti lagi. Nah, ini yang terjadi ya, yang terjadi seperti ini. Mereka itu yang menganggap yang penting nggak apa-apa lah. Lot saya banyak, kemudian nomor 1 atau nomor 2 udah cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat secara pendapatan itu BEP di akhir tahun. Nah, ini yang terjadi. Nah, ada juga pialang yang adalah kita nggak usah ada lot, tapi ada keuntungan yang penting bisa untuk membayar gedung, membayar sewa ini, membayar gaji ya seperti itu. Itu yang saya alami karena gini posisinya. Saya ini sekarang adalah direksi. Ya mungkin kalian di sini cuma direksi ya. Saya kalau sedang berpikir ya sama direksi pasti komunikasi. Bagaimana ini wajar lah. Karena apa? Direksi pun juga
ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, sehingga apa? Sehingga saya selalu memberikan satu wejangan, ya harus kayak gini. Jangan hanya fokus ke satu bisnis ini saja, tapi harus ada di bisnis yang lain. Saya pun juga sama, saya tidak berfokus satu pilar saja, saya harus punya core-core bisnis yang lainnya untuk menutupi. Sehingga apa? Sehingga ya saya santai-santai aja. Kelihatannya orang, wah ini santai awet muda ya. Karena apa? Kita sudah mempunyai bisnis di beberapa Ya, titik gitu loh. uangnya Itu jalan loh, Mega. sendiri lah Iya, ya. uang Ya jalan ke, sendiri. ke Pak Iya Ibrahim ya. betul. Kalau kita megang Oke. cuma di pialang aja, waduh, dimarahin terus sama owner kita. Ya, ya. Jadi kuncinya promosi ya Pak ya. Promosi Nah, betul. Pak Rudi ini kan konten kreator. Followernya kan banyak nih Pak, udah jutaan ya Pak, saya lihat ya Pak. Nah, Pak Rudi kan pasti ketika Pak Rudi katakanlah announcement tentang satu pialang tertentu, pasti kan ada followernya kan lihat, oh Pak Rudi kayaknya trading di pialang ini. Itu berdampak nggak ketika Pak Rudi ngobrolin tentang itu ke followernya Pak Rudi? Berdampak. Itu kan seperti influencer. Jadi Ya. apa yang dikatakan, apa yang diikuti, biasa ditiru, biasa disukai sama followersnya. Wah, dia di sini nih. Jadi suatu role model atau jadi suatu panduan daripada influencer tersebut untuk mengikuti. Ya, ya, ya. Apalagi ya kalau misalnya promosi tentang suatu dengan PBK ini saya rasakan jadi lebih bagus, makin membuka wawasan semua baik agensi dan semua sasaran PBK industri investasi di Indonesia lah. Jadi menyasar banyak kalangan ya, Ya, tidak hanya cuma semua. Gen Z aja tapi milenial, mungkin Milenial boomer semuanya. juga ya. Boomer ya. Ya, ya. Nah, Pak Rudi, kalau boleh dikatakan ini, kalau boleh disamakan dengan dunia percintaan, PBK itu lebih mirip siapa nih, Pak? Ini milik siapa? Ini Pak Ibrahim yang Ya, bilang. ya benar. Kalau PBK tuh gini ya, saya kalami sendiri. Ini kita bicara saya ya. Pada saat sebagai seorang marketing, pas kebetulan calon-calon nasabah saya kebanyakan perempuan. Ya kan, dia biasalah gitu. Kalau ini ada curhat, ada ini. Tapi karena saya fokus, ya saya hanya fokus bekerja, ya sehingga apa? Sehingga pada saat mereka ini sudah lari-larinya miring-miring, ya saya selalu di tengah. Saya punya istri, ya selalu bilang gitu. Berarti cowok yang ganteng ya, Iya, PBK-nya berarti cowok iya. yang ganteng nih. Saya bilang saya punya istri. Akhirnya apa? Mungkin ya dari nasabah ini yang sudah bergebu-gebu, akhirnya mereka langsung berpikir bahwa oh ini kayaknya orang ini setia gitu kan. Nah ini banyak terjadi karena hampir 90% nasabah saya adalah perempuan. Komunitas orang-orang ibu-ibu arisan gitu kan. Ya kita lihatlah kalau masalah uang mereka tuh gak ada serinya. Ya tapi kan istilahnya saya ini memang di pialang itu memang benar-benar saya kerja ya cari uang halal ya sehingga saya tidak mau ada embel-embel yang lain dan akhirnya apa nasabah-nasabah sadar bahwa akhirnya lebih menghormati saya lagi ya jadi saya ini adalah cerita saya nih ini asli saya jadi kan biasanya kalau orang kan wah kesempatan ada kesempatan langsung dihajar kan saya tidak seperti itu jadi hubungan baik itu saya dengan nasabah cukup bagus ya walaupun misal ada masalah dan nasabah rugi ya kita selesaikan secara musyawarah. Ini yang terjadi sampai akhirnya apa? Saya belum pernah ada salah satu nasabah yang marah-marah ke saya ya begini begitu gitu enggak. Saya memang benar-benar pada saat edukasi pun juga saya memberikan satu ilustrasi ya bagaimana tentang masalah resiko ya di sini adalah bisnis beresiko ibu mempunyai dana misal 50 juta itu suatu waktu bisa rugi tapi pada saat ibu nanti untung ya dari 50 juta uang ibu bukan lagi 50 juta bisa 100 juta bisa 1 miliar dengan cara apa? Pertama ibu harus belajar dulu latihan demo, edukasi ya saya tidak akan melakukan transaksi punya ibu tapi ibu silahkan belajar dulu nah kebanyakan kaum ibu-ibu ini kan dia tidak bisa transaksi dia punya duit tapi nggak bisa transaksi ya silahkan saya carikan orang gitu loh kenapa saya carikan orang ya silahkan kalian bertransaksi dengan orang lain jangan sampai dengan saya kenapa nanti kalau pada saat rugi pasti saya dicari ya kan jadi udahlah kalau saya sih yang penting nasabah masuk kemudian saya dapat operating udah cukup bagus silahkanlah masalah komisi kalian atur berdua nah kenapa banyak nasabah yang tidak marah karena kebanyakan bagi-bagi komisi gitu loh Mbak Mega. Jadi mereka jadi
walaupun dana rugi, mereka itu sudah makan juga komisinya. Saya nggak megang, saya hanya operating aja. Jadi pada saat mereka nanti ribut-ribut, ya saya balikin lagi. Pada saat kita diskusi musyawarah, kan ibu sendiri yang makan komisinya, gitu loh. Jadi akhirnya dari situlah hubungan baik ya antara saya sebagai seorang pimpinan, kemudian nasabah, ada seorang trader. Saya bisa memberikan satu wejangan dan akhirnya apa? Banyak juga nasabah yang tadinya rugi ikut lagi melakukan transaksi lagi, investasi lagi. Nah, ini yang sebenarnya jarang bisa dilakukan karena yang saya tahu ya banyak orang yang marketing punya masalah sama pimpinannya langsung dibuang. Itu sebenarnya bukan salah satu ini ya untuk membuat satu solusi. Seharusnya kita kumpul bareng ya. Kalau saya punya prinsip ke semua marketing saya, kalau ada masalah, lalu saya backup. Saya backup semuanya ada masalah, ayo kita cari solusi. Ya kenapa? Kita jangan lari. Nah, permasalahannya di PPK ya pada saat kita punya marketing bermasalah kemudian dikeluarin ya kan. Akhirnya nasabah datang kita rame. Nah, ini akhirnya terjadilah pengaduan-pengaduan nasabah. Saya tidak seperti itu. Saya lakukan bahwa saya sebagai pimpinan harus gentleman. Kita ayo kita rangkul ya walaupun ada masalah tetap kita harus bela. Karena apa? Marketing itulah aset. Aset bagi pialang. Tanpa marketing, kita nggak mungkin punya duit. Tanpa marketing, kita nggak mungkin digaji. Gitu, bisa saya selalu saya bela mati-matian untuk para marketing ini. Nah, pas kebetulan sampai saat ini, saya banyak marketing-marketing yang sudah di pialang-pialang lain. Hubungan baik masih tetap terjalin dengan baik ya. Karena apa? Mereka tahu bahwa pada saat saya bekerja ya sebagai marketing di pialang-pialang, ya hanya Bapaklah yang bisa melindungi. Nah, ini yang sebenarnya keinginan saya. Pialang-pialang pun juga pemimpinnya harus seperti itu. Supaya apa? Supaya di luar pun pada saat si marketing itu berpindah tempat ke pialang lain, nama kita semakin harum. Itu Mbak Mega. Ya, berarti Pak Ibrahim ini PBK ini ibarat cowok ganteng ya kan, kumbang yang dikelilingi oleh kupu-kupu gitu ya. Kalau Pak Rudi kayaknya PBK ini kayak cewek cantik ya. Ya, Pak Rudi, Pak Ibrahim, sekarang kita ada kuis nih ya. Oke. Jadi kuisnya ini adalah tinggal Bapak jawab bohong atau benar ya. Oke. Jadi nih, PBK itu ilegal di Indonesia? Oh, legal dong. Berarti Benar. benar ya? Oke. Semua trading di PBK bisa untung asal ikut sinyal. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bohong besar. Bohong besar ya. itu. Nah, oke. Ada pengawasan dari Bapak Bupati untuk perusahaan PBK resmi? Ada. Ada. Berarti benar ya? Betul. Oke. Nah, sekarang Pak, satu kata untuk PBK. PBK tetap jaya. Jakarta. Gimana Pak Rudi? Apa satu kata untuk PBK? Inovatif. Inovatif ya. Jaya. Dan inovatif. Ini Pak. Ya, kalau kita inovatif, kita pasti akan berjaya. Yes. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Ibrahim atas Sama-sama. waktunya sudah berkenan hadir di podcast Perdana Aspepindo pada hari ini. Ya, teman-teman, thank you juga sudah melihat podcast Perdana Aspepindo ya. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman ya yang butuh pencerahan, karena kita di sini ya kita bahas PBK dengan cara yang serius tapi seru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selalu pilih yang resmi, diawasi, dan jangan lupa untuk selalu update dengan informasi-informasi seputar PBK. Sampai ketemu lagi. Dadah semua.